negotiations with the U.S., Мы не увидели адекватно. non-expansion of NATO, no offensive weapons by Russia's borders, he said. Putin never mentioned the Halo guys, balik lagi 130,000 bersama Russian Nyaris troops. Terkenal. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk melawan negaranya dan mengabaikan masalah keamanan Moskow. Dalam komentar penting pertamanya tentang krisis Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dia mengulangi penentangannya terhadap Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO pimpinan Amerika Serikat. Putin menanyakan kepada media apa yang akan terjadi jika Ukraina diizinkan bergabung dengan NATO dan kemudian mencoba merebut kembali Crimea dari Rusia. Ketegangan memanas karena penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Rusia membantah tuduhan Barat bahwa mereka merencanakan invasi terhadap tetangganya hampir 8 tahun setelah pencaplokan Crimea dan pemberontakan berdarah di wilayah timur Ukraina. Rusia menolak narasi pencaplokan atau aneksasi Crimea dengan alasan wilayah itu sendiri yang memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia melalui referendum pada tahun 2014 lalu. Moskow pada gilirannya menuduh pemerintah Ukraina gagal menerapkan kesepakatan internasional untuk memulihkan perdamaian di wilayah timur di mana setidaknya 14.000 orang telah tewas dan pemberontak pro-Rusia menguasai sebagian besar wilayah. Putin kepada wartawan seperti dikutip BBC mengatakan, tampaknya bagi saya bahwa Amerika Serikat tidak begitu peduli tentang keamanan Ukraina, tetapi tugas utamanya adalah menahan perkembangan Rusia. Dalam pengertian ini, Ukraina sendiri hanyalah alat untuk mencapai tujuan ini. Menurut Putin, Amerika telah mengabaikan kekhawatiran Moskow dalam menanggapi tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum, termasuk pemblokiran ekspansi lebih lanjut NATO ke wilayah timur. Bayangkan bahwa Ukraina adalah anggota NATO dan operasi militer untuk merebut kembali Crimea dimulai. Apa kita akan bertarung dengan NATO? Apakah ada yang memikirkan hal ini? Sepertinya belum, kata pemimpin Rusia itu. Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan kepada mitranya dari Rusia Sergei Lavrov melalui telepon bahwa sudah waktunya bagi Moskow untuk menarik pasukannya kembali dari perbatasan jika memang tulus untuk tidak berencana menyerang. Blinken menambahkan bahwa Amerika dan sekutunya bersedia melanjutkan diskusi substantif dengan Rusia mengenai masalah keamanan bersama. Di Ukraina, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang sedang berkunjung memperingatkan bahwa invasi Rusia akan menyebabkan bencana militer dan kemanusiaan. Setelah pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Johnson mengatakan kepada wartawan bahwa penting bagi Rusia untuk mundur. Johnson mengatakan jika Rusia menyerbu, dia memperingatkan tentara Ukraina akan melawan. Akan ada sekitar 200.000 pria dan wanita di bawah senjata di Ukraina. Mereka akan melakukan perlawanan yang sangat-sangat sengit dan berdarah dan saya pikir orang tua ibu di Rusia harus merenungkan fakta itu. Dan saya sangat berharap Presiden Putin mundur dari jalur konflik dan bahwa kita terlibat dalam dialog. Zelensky mengatakan ini tidak akan menjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Ini akan menjadi perang di Eropa yang skala penuh.